Juventus diperingatkan Mino Raiola soal Mathys de Ligt dan Paul Pogba. Mino Raiola memperingatkan Juventus soal Mathys de Ligt yang hampir bergabung dengan Bayern Munich, serta soal Paul Pogba yang juga diincar Bayern Munchen. Seperti diketahui, gelandang timnas Prancis itu akan meninjau kembali kontraknya dengan Manchester United yang berakhir pada akhir musim. Selain itu, Juventus termasuk di antara klub yang tertarik untuk mengontraknya sebagai agen bebas di musim panas. Namun persaingan untuk mendapatkan bintang Prancis itu akan sangat ketat. Dengan banyak klub papan atas yang tertarik termasuk Bayern Munchen, menurut agen sang pemain Mino Raiola, The Bavarians adalah satu-satunya klub Jerman yang mampu membelinya. Kami memiliki banyak tawaran untuknya termasuk perpanjangan kontrak. Kami akan melihat apa yang terbaik untuknya, kata Mino Raiola dari Sport1. Apakah mereka mendapatkan tawaran dari Bayern Munchen? Belum, tapi mungkin akan datang besok. Anda harus bertanya kepada Bayern. Kami menangis segalanya, tapi Bayern adalah satu-satunya yang mampu membelinya. Saya pikir kita akan tahu lebih banyak dalam 2 bulan, ungkap Mino Raiola. Dikatakan Mino Raiola, satu-satunya klub Jerman yang bisa melakukan itu mengontrak Pogba adalah Bayern Munchen. Mino Raiola juga mengklaim bahwa bek Juventus de Ligt hampir saja pindah ke Allianz Arena. Apakah Anda benar-benar tahu bahwa kami hampir membawa Mathys de Ligt ke Munich? Dia berkata, kami mengadakan pembicaraan positif dan sayangnya pada akhirnya tidak berhasil. De Ligt bergabung dengan Juventus dari Ajax pada 2019. Kontrak pemain berusia 22 tahun itu akan berakhir pada Juni 2024. Dan mulai musim panas, selain itu Mino Raiola juga membahas masa depan Erling Haaland yang tidak memiliki peluang untuk pindah ke Serie A di masa depan. Dia akan mengambil langkah selanjutnya. Bayern, Real, Barca, dan City ini adalah klub besar yang bisa dia datangi. Waktunya akan tiba dan Borussia Dortmund juga mengetahuinya. Kapan? Mungkin musim panas ini, mungkin berikutnya, tapi ada kemungkinan besar dia akan pergi musim panas ini, jelas Mino Raiola. Agen asal Italia itu mengungkapkan bahwa Haaland mencarinya karena ia adalah penggemar berat Zlatan Ibrahimovic. Saya belum memiliki satu pemain pun sejauh ini. Para pemain mencari saya, mereka ingin kita membantu dan meminta nasihat. Kemudian kami duduk dan melihat apa yang terjadi. Terkadang mereka mengatakan ya, terkadang tidak. Kadang saya batalkan juga, kata Mino Raiola. Erling Haaland diakui selalu menjadi penggemar berat Zlatan. Erling Haaland memiliki teman bersama yang menyatukan mereka. Kami bertemu, minum, berbicara selama 5 menit dan berjabat tangan. Erling ingin, aku ingin. Saya hanya melihatnya di video sebelumnya dan segera berkata, dia cocok untuk saya, dia gila. Seloroh Mino Raiola. Prediksi Venezia versus Juventus 12 Desember 2021. Juventus akan main tandang melawan tim promosi Venezia pada pekan ke-17 Liga Italia Serie A 2021-2022 pada Minggu 12 Desember 2021. Pertandingan di Stadion Pierluigi Penzo ini dijadwalkan kick-off pukul 00 waktu Indonesia Barat. Juventus selalu menang tanpa kebobolan dalam 3 laga terakhirnya, sebaliknya Venezia selalu kalah dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Juventus mengalahkan Salernitana 2-0 lewat gol Paulo Dybala dan Alvaro Morata. Juventus kemudian menaklukkan Genoa juga dengan skor 2-0 melalui gol-gol Juan Cuadrado dan Dybala. Terakhir, anak-anak asuh Massimiliano Allegri menjanjikan Malmo 1-0 berkat gol tunggal Moise Kean dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara di grup mereka. Juventus tentu saja sangat percaya diri menatap lawannya ke markas Venezia. 3 poin pun menjadi incaran mereka, ini demi upaya untuk terus memangkas jarak yang 4 besar. Intip 6 tim, calon rival Juventus di 16 besar Liga Champions, 2 atau 3 kualitas berimbang. Juventus lumayan dominan dalam data head-to-head terhadap 6 calon lawan pada tahap 16 besar Liga Champions. PSG, Atletico Madrid, Sporting Lisbon, Benfica, RB Salzburg atau Villarreal. Tapi 2 atau 3 tim di antaranya cukup berimbang. Aturan Liga Champions melarang tim dari asosiasi yang sama bertemu satu sama lain pada tahap 16 besar. Aturan ini mencoret Inter Milan dari kemungkinan bertemu Juventus. Bekas rival grup di yang sama juga dilarang bertemu pada tahap ini. Namun Chelsea pun dicoret, hanya tersisa 6 tim seperti disebut di atas. Juventus versus PSG. Kedua kesebelasan sudah bertemu 9 kali sepanjang sejarah tanpa 1 kali pun PSG menang.
7 kemenangan dan 2 hasil imbang bagi keunggulan Bianconeri, tapi pertemuan terakhirnya menjadi sudah lama, final Piala Super Euro pada tahun 1996 saat raksasa Italia menang 1-6 di Paris dan menang lagi 3-1 di Turin agregat 9-2. Sebelum itu, keduanya berjumpa di semifinal Liga Euro 1993, agregat 3-1 dan 2 pertemuan di babak kedua liga yang sama pada tahun 1989 dengan La Vega Signora unggul 2-1 agregat. Juventus versus Atletico Madrid. Tim La Liga juara Spanyol tahun 2021 itu merupakan lawan yang paling sering dijumpai oleh Bianconeri di kancah Eropa. Sudah 11 kali, plus 1 laga persahabatan, besar kemungkinan skuad Massimiliano Allegri akan bertemu tim yang sama sekali lagi. 2 pertemuan terakhir terjadi pada penyisihan grup Liga Champions musim 2019-2020 saat keduanya menang imbang 2-2 di kandang Atletico sebelum skuad Diego Simon kalah 1-0 di Turin. Head-to-head lain terjadi semusim sebelumnya pada 2018-2019 ketika keduanya bertemu di babak 16 besar. Bianconeri unggul 3-2 agregat dengan Atletico menang 2-0 di Spanyol sebelum Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan membalikan situasi dengan kemenangan 3 gol tanpa balas dendam di Allianz Stadium. Secara keseluruhan dari 11 head-to-head, 6 berakhir bagi kemenangan tim Zebra, 4 bagi keunggulan Rio Blancos, dan 2 kali imbang. Allegri akan berharap timnya tidak kebagian skuad Simon ini. Juventus versus Sporting CB. Pertemuan raksasa Italia lawan tim Portugal ini hanya terjadi 2 kali, yakni pada penyisihan grup D Liga Champions pada musim 2017-2018. Juventus menang 2-1 pada matchday ketiga sebelum imbang 1-1 Portugal pada matchday keempat. Juventus versus Benfica. Pertemuan ini terjadi dalam sebuah laga persahabatan tahun 2018 ketika Juventus menang 2-4 sebelumnya. 2 pertandingan pada semifinal Liga Euro 2014 saat Benfica menang 2-1 agregat, serta 2 laga perempat final kompetisi yang sama pada 1993 ketika Bianconeri menang 4-2 agregat. Juventus versus RB Salzburg. 2 hasil imbang terjadi pada pertemuan penyisihan grup A di ajang Liga Euro tahun 2010. Juventus versus Villarreal, tidak ada data perjumpaan keduanya.